Itu Gus, nyuwun tolong dijelaskan apakah benar bahwa sesi Jenar itu dieksekusi, itu yang satu. Yang kedua, banyak di antara kita ibadah itu hanya dagang, itu sama Allah, itu kira-kira pripun menurut jenengan Gus? Ya ini dijawab sesi Jenar sih. Nggih. Sesi Jenar itu kan hanya batasan pemahaman loh. Lebih banyak dia ngaji seperti ini hakikat. Nah, prosesi bagaimana dalam sejarah ini berbenturan dengan Sultan Trenggono saat itu, dan kemudian sesi Jenar sampai dieksekusi ini pada ranah sejarah kebenarannya juga kita belum tahu. Yang jelas kalau untuk suatu keyakinan, ini suatu keyakinan ya, boleh-boleh saja. Jadi keyakinan bahwa sesi Jenar hukum mati penggal ataupun tidak, kalau saya meyakini enggak lah. Yang dimaksud dipenggal itu adalah dipenggal keyakinan hakikat. Nah begitu, keyakinan hakikat, karena sangat mudah lah ajaran sesi Jenar secara hakikat. Dan pada saat itu pengajian sesi Jenar itu merebak hingga mengalahkan para wali-wali, hingga dikhawatirkan membunuh syariat itu sendiri. Itu sih, kita berpikiran positif aja lah, jangan sampai mengadu-adu antara sesi Jenar dengan Sunan Kudus dan lain sebagainya, gak oleh. Iya toh? Ketika pada batas penalarannya, orang-orang ahli putihan, dia menganggap bahwa sesuatu yang hakikat itu tidak pernah ada, ya gak masalah. Karena batas pada keyakinan kok nggak masalah. Kita ikuti aja, toh mereka juga masih bisa hidup damai dan tentram. Ada orang yang berpahaman hakikat lebih dalam lagi sampai ke titik marifat, bahwasanya dengan itu dia bisa damai, dia bisa tentram juga nggak masalah. Ini kan muruk keyakinan aja sampai ke tingkatan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah kalau hanya batasannya ilmu yakin aja, apa yang dilihat baru kita meyakini, itu masih mentah. Nah bagi sesi Jenar itu hakul yakin, tanpa dia pelajari pun juga akan ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu. Makanya semuanya hanya 5 menit nanti kalau saya menjabarkan tentang sifat wujud nafsiyah. Hanya 5 menit kamu akan mengetahui seluruh jawaban apa yang ada. Cuman entahlah, besok kalau menjabarkan tentang sifat wujud nafsiyah ataukah diizini Allah atau enggak, wallahu alam. Saya tinggal menjalankan ngomong ayo. Nek diklik, insya Allah. Nek gak diklik, kehendak Allah. Iya, makanya itu tadi ada Junun Al-Misri kan, jikalau kamu itu bisa menyelesaikan suatu masalah, atau jikalau kamu itu mengetahui unsur rahasia dan kamu mampu menyampaikan kepada umat min umatin Muhammad rahasia tersebut, sesungguhnya bukan dirimu yang cerdas, tetapi sesungguhnya itu Allah yang sedang memberikan ilmu kepadamu. Semuanya itu hanya wadah pendohiran untuk bisa mengenal Allah lebih dalam lagi. Cuman gitu saja. Nah, secerdas manusia sumbernya dari mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu maknanya luas. Kan begitu. Ini sesi Jenar. Terus itu tadi apa yang kedua? Ibadah kita itu kebanyakan itu hanya urusan dagang. Oh, betul. Tahap pertama gue ngukur saliro nanding saliro wong ibadah. Nek ora diiming-iming swarga ora semangat. Nah iki ditambahi ono widodari. Nah ini ditambahi ya widodari. Nah, ya toh? Apa manusia itu cuma 2 karakter loh. Diiming-imingi dengan ditakut-takuti. Baru orang itu imannya tegar. Sulit. Nah berarti nek orang seperti itu kan kayak anak kecil loh. Anak kecil kalau dikasih tahu yang sebenarnya, membangkang dia. Jangan kamu lari-lari di situ, nanti kalau jatuh sakit di balara. Ya kan? Oh penasaran malah melayu. Itu anak kecil.
Tapi beda, kamu jangan lari ke situ, jangan jalan ke situ. Kenapa, Pak? Di situ ada hantu, setan. Iya, Pak, ditakuti dia nggak akan ke situ, selamanya nggak akan ke situ. Atau diiming-imingi, kamu jangan ke situ. Pokoknya kalau dalam sehari kamu nggak ke situ aja, nanti diberikan papa es krim. Wah, apa kesukaannya dia? Iya, berarti ada orang dalam ibadah masih memperhitungkan dagang. Ibadah ya arek cilik, anak kecil. Mestinya kesadaran dalam ibadah itu, ketulusan, keikhlasan. Nah, untuk bisa mencapai ketulusan dan keikhlasan, diri kita harus punya wadah kaweruh. Apa itu? Pengalaman ritual hidup kamu untuk bisa mengenal Allah. Dan hingga mencapai suatu titik yang semestinya saya ibadah ini ikhlas. Makanya kalau sisi belajar makrifat di sini, ya hakikat bahwasanya kalau kalian itu mengetahui sumber siapa yang kalian sembah, maka dengan sendirinya kamu akan melaksanakan ibadah itu dengan tulus dan ikhlas. Di situ ridho Allah. Nah, kalau ibadah tanpa didasari ilmu, wal amalin bighairi ilmi, dolalin sadid, maka itu sesat yang nyata. Al ilmi bighairin amalin. Kalau tahu ilmunya tanpa diamalkan, dosa besar. Tapi begitu tahu ilmunya tanpa diamalkan, dosa besar. Begitu kita ngamalkan tapi tidak tahu ilmunya, sesat yang nyata. Kau pikir Allah bisa disogok, sedangkan kamu ibadah hanya memperhitungkan pahala. Nah, seperti dagang itu tadi, untung berapa? Ganjarane nang masjid 17 ya guru mlakune. Iwak-iwak ndongakno, wadah. Kon kebacut. Bacot. Oksigen ini kalau beli di rumah sakit 200.000 paling murah. Itu pun kalau kamu hirup terus itu 2 jam habis. Loh, sedino 24 jam kira-kira berapa yang kamu keluarkan kocek? Lah kon pitung iku lho ibadah. Ya, sholatmu, hidup dan matimu, sholatmu ini, ibadah sholatmu ini tidak bisa membawa kamu ke surga. Ingat dalilnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar ini durasi dunia hanya untuk memperbaiki akhlak. Nang akhirat itu gak ono keji dan mungkar. Jadi sholatmu jikalau benar itu hanya untuk nempui kenikmatan, mengganti kenikmatan yang diberikan oleh Allah rupa kesehatan, panjang umur dan lain sebagainya di dunia ini. Karena dalil itu nanti yang bisa membawa ke akhirat, innal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Siapa yang bisa membawa nang akhirat itu? Karena kita rugi. Apa yang bisa membawa kita ke akhirat? Orang yang memang iman dan mengerjakan amalan yang soleh, wa tawassaw bil haqqi, yang mengerti saling mewasiati tentang kebenaran sejati hakikat, wa tawassaw bis sabr, dan mengerti tentang sifat kesabaran, hal ikhlas. Sabar itu hal ikhlas, sebab sabar ora menentok itu sabar itu konyol. Aku menentok berarti gak usah kerja menentok suki, itu jenenge konyol. Sabar itu dari hal ikhwal, bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan dengan bijak, maka disebut sabar. Masih perang bisa dikatakan sabar. Aku membunuh bisa dikatakan sabar. Saat membunuh kon diperangi, kemudian kamu melawan diri kan, mempertahankan diri, tiba-tiba kamu bisa membunuh dia, termasuk orang yang sabar. Sehingga sabar akan masih merangi. Nah, jadi sabar itu adalah mengenai hal ikhwal dalam sesuatu kehidupan dan kejadian. Itu sabar. Dia bisa menyikapi suatu kehidupan, itu sabar. Bayangkan, sholatmu aja tidak bisa membawa kamu ke surga akhirat. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu hanya mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Hanya.
Zikirmu mana? Puasamu mana? Sedekahmu mana? Kaweruh tauhidmu mana? Lihat, Allah menyatakan yang aku hisap pertama kali adalah sholat. Pertama loh, sing kedua. Nah, ono pertama mesti ono sing kedua, Cak. Lah, kok jalur sing pertama tok terus mlebu swarga ngono gendeng kok. Sedangkan sing pertama wae kocar kacir kon tahajud wae angop. Oh iya kan. Pertama iki. Sholat gak gablek kok sholat to ta sing genah. Ben dadi wong apik ngono. Sholat. Disiplin diri awake. Subuh sadurunge iku sholat-sholat ngono kuwi budal nang masjid. Loh, ora usah dikongkon mikir dikon budal abote gak karu-karuan. Dan yo kongkon mikir marifat caca. Niki kon budal abote gak karu-karuan. Nah, ini ingat bahwa durasi sholat itu hanya untuk mengganti kenikmatan yang diberikan Allah di dunia ini berupa kesehatan, panjang umur, jodoh, rezekiku diganti dengan sholat. Loh, apa? Nah, kepengen kaya lagi, wah di dunia ini dan di akhirat, wah sesungguhnya tidaklah sampai darah dan daging korban kepadaku, tapi wujud ketulusan. Oh, dikongkon belai sapi ya turu, lu, udah lo. Ayo, kon tuku wedhus saya arang-arang, malah urunan. Untung sih tadi Gusti Allah duduk aku. Idul Adha. Kalau dirimu Idul Adha tak kasih kambing wujud pengorbanan kepadaku, baik umpama iki aku Allah ya, maka tangan kirimu kumatikan, kulumpuhkan. Jikalau 2 kali Idul Adha setelah akhir balik kamu tidak juga beli kambing, tangan kananmu kulumpuhkan. Nek 3 tahun lagi kaki kananmu, 4 tahun jangkep, 5 tahun kamu kuambil, kira-kira gak boleh utangan Mbak? Kira-kira boleh utangan gak untuk beli kambing? Mas juga gak duit. Ayo tak tanya. Allah Maha Rahman Rahim di situ. Dimbarke wae karepe wis mampu, ngomong gak mampu tak jarno ae jare Gusti Allah ngono. Lho, iya ta? Nek aku dadi pangeran, tak buntu kayak gambekan sitok setengah modal. Ngono kuwi modal kon. Tak kasih 1 ae gak budek kae wis golek utangan kon. Larang rek dokter iki. Loh, tapi coba nek pajake negara, sepeda motor papat sing situ gurung iki pajak ngono, golek utangan 2 juta wae pajake mobil kok carikan utangan. Padahal dirangker-rangkere gak kecekel polisi ora apa-apa, gangane tulis dosa gak ditulis kok. Coba pajake hidup setahun kambing 1. Ngomong ae ru mampu. Boleh dagingnya sekilo, boleh gak nemen wong ini. Masya Allah, kesadaran dalam sedekah, kesadaran untuk dirimu sendiri aja lo kamu belum sadar. Ya untung kon sing dadi Gusti Allah iku zat kan Maha Rahman dan Rahim. Umpama sing dadi Gusti Allah iku Gus Anton Subhanahu wa taala modar kok. Temen kon, gak tuku wedhus tak buntu situk irungmu. Kesel tengah mati kon iku. Lho iya. Iya. Mari ngono kupingmu tak bodakno, mari ngono rasamu legi gak iso ngrasakno. Terus tanganmu tak matikan sampai 10 tahun kon jangkep wong cacat keple gak karu-karuan. Kira-kira arep dibuntu iki nek lho golek utang awakmu ya Allah. Apapun itu hanya untuk sedekah supaya awakmu selamat. Gusti Allah iku Rahman Rahim, kok lali dimbake. Wong itu kalau kebaikan untuk dirimu sendiri, kalau keburukan ya sing ngrasakno ya dirimu sendiri yang merasakan. Tolonglah sadar umat Islam ini.
Jangan kita membohongi diri sendiri. Yukhadi'unallaha waladina amanu wa yada'una lailan fusakum wa ma yas'urun. Engkau hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal kau menipu dirimu sendiri karena kau tak menyadari. Fi qulubi maradun fazadahumullahu maradan walahum adzabun alim bima kanu yaktubun. Di dalam hatimu ada penyakit, ditambahi terus penyakit oleh Allah karena kau mendustai, dan bagimu siksa yang pedih karena kau berdusta. Ono sing didol nu gak gelem ngedol. Allah Subhanahu wa taala iku Rahman Rahim temenan. Anton Subhanahu wa taala modar temenan. Iya, terus Itulah kesadaran spiritualitas. sepeneng ini malam ini istimewa. Iya dong. Saya dulu tuh belajar kayak gini tuh sering ditipu orang, Mas. Di makam-makam wali gitu, musafir, tak pikir ya niatnya bagus, memberikan pedaran kawero, tapi endingnya saya ditipu. HP saya diminta, katanya mau diserahkan orang miskin dan lain sebagainya, utang nggak dikembalikan. Terus pokoknya terus alhamdulillah Tuhan ngasih jalan itu kan lewat Pak Damin dulu kalau nggak salah, temennya Pak Damin ya, terus bisa sampai sini. Modal dasar kita adalah sabar. Kadang kita bisa merasa pintar itu karena dari bodoh. Kita bisa merasakan bahwa diri kita itu benar karena kita melakukan hal sesuatu yang keliru dan salah. Kita akan cerdas dalam suatu permasalahan kehidupan karena kita merasakan tertipu dulu oleh kemewahan duniawi dan orang-orang. Kita bisa mendeteksi bahwa orang ini benar atau tidak karena kita melihat orang yang salah dan keliru. Mau wajada akhirnya ditemukan sesuatu hal yang baik, yang sesuai dengan karakter. Itulah pencari-pencari kebenaran. Akhirnya ditemukan yang benar karena itulah pencari. Supaya kita bisa membedakan, furqan itu artinya pembeda. Supaya kita bisa membedakan mana orang yang benar, mana orang yang salah. Kalau dirimu ujuk-ujuk ketemu seperti saya, kamu tidak akan mau bisa membedakan orang yang palsu, yang salah. Nah, makanya kita bisa merasakan nikmatnya air itu segar dan nikmat betul karena kita haus betul. Nek kon warek iku rasane wis ra ono rasane belas. Seger ya air putih iku masyaallah nikmat karena kita haus betul. Nah, gitu. Ya. Jadi itulah tabunganmu untuk bisa mencapai suatu kebenaran. Oh ya dah. Mereka hanya alat Allah untuk mengangkat derajat. Kalau kamu naik di suatu lantai kedua, pasti kamu akan menginjak tangga. Dan tangga yang kamu injak adalah bagian dari bangunan tersebut. Kalau kamu ingin benar, maka kamu akan melewati suatu kesalahan. Karena suatu kesalahan itu tangga untuk mencapai suatu kebenaran. Filsafat ini boleh roto kesurupan ini.